Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin Sayyidil Anbiya'i wal Mursalin wa Habibi Rabbil Alamin wa ala ashabil akramin wa ahli baiti tahirin wa azwajit tahirati ummatil mu'minin wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana surah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana bisanadina al-muttasili ila imamil alimir rabbani al-faqih as-samadani Abi Zakaria Yahya bin Sharaf an-Nawawi rahimahullah. Waqaddasallahu sirrahu adaman nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamati fid darini amin. Hadis 329 masih dengan judul Birrul Walidain Wasilatul Arham. An Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala lamma nazalat hadhil ayah, tatkala turun ayat berikut yang berbunyi wa anzir ashiratakal aqrabin, berikan peringatan olehmu wahai Muhammad, ingatkan olehmu wahai Muhammad keluargamu yang dekat. Ashiratakal aqrabin, keluargamu yang dekat. Asy-Syu'ara ayat 314. Da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Quraisyan, maka memanggil oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam akan orang Quraisy. Fajatama'u, maka mereka berkumpul. Fa'amma, maka menyampaikan secara umum ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disampaikan secara umum, diingatkan tentang kehidupan akhirat, bahaya daripada kemusyrikan. Nabi sampaikan secara umum kepada khalayak Quraisy. Wa khassa, dan Nabi juga menyampaikan secara khusus, mungkin kepada pemukanya, mungkin kepada individu tertentu. Jadi dakwah Nabi secara umum dan secara khusus. Wa qala, berkata ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya bani Abdi Syams, ya bani Ka'ab bin Lu'ay, anqidhu anfusakum minan nar, selamatkanlah diri-diri kalian dari api neraka. Angkidu, selamatkanlah anfusakum, diri-diri kalian dari api neraka. Ya bani Murrah bin Ka'ab, angkidu anfusakum minan nar. Ya bani Abdi Manaf, angkidu anfusakum minan nar. Ya bani Hashim, angkidu anfusakum minan nar. Ya bani Abdul Muttalib, angkidu anfusakum minan nar. Ya Fatimah, angkidi nafsaki minan nar. Fa inni la amliku lakum, maka sesungguhnya tidak aku miliki bagi kalian dari Allah akan apapun. Tidak aku miliki untuk kalian dari Allah akan apapun. Artinya aku tidak punya wewenang sedikit pun di hadapan Allah nanti di akhirat kelak untuk memberikan pertolongan kepada kalian selain annalakum rahima, sesungguhnya bagi kalian ada hubungan silaturahim, ada hubungan keluarga dengan saya, ada hubungan kerabat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sa'abulluha bi bilaliha,
selagi aku akan membasahinya, selagi aku akan membasahinya hubungan rahim dengan pembasahnya. Artinya aku akan selalu menjaga kesegaran hubungan tersebut. Pembasahnya adalah dengan silaturahim, dengan berkunjung, pembasahnya dengan berziarah, pembasahnya dengan memberi hadiah, pembasahnya dengan memenuhi undangan. Kata-kata Nabi SAW bibilaliha, dia yang fathah ba yang kedua, bibalaliha. Boleh juga dengan kasrahnya ba, yaitu bilal, maknanya ma, air. Aku akan membasahinya, hubungan silaturahim dengan pembasahnya, yaitu air. Maksud hadis adalah sa'asiluha, selagi aku akan menyambungnya, selagi aku akan menyambungnya, tidak akan memutuskannya. Syabbaha qati'ataha bil harara, menyerupakan ia Nabi SAW akan memutuskannya silaturahim dengan panas. Tudfa'u bil ma'i, yang bisa dipadamkan dengan air. Dan ini adalah tabarrud bisilah, mendinginkan dengan menyambung silaturahim. Karena silaturahim itu kalau putus, itu penyebabnya adalah panasnya hubungan satu antara yang lain. Tapi ketika selalu disambung, berarti dia telah memadamkan panas itu dengan air. Sehingga Nabi sabdakan di atas, sa'abulluha bibalaliha, aku akan selalu membasahinya dengan airnya. Artinya aku akan selalu menjaga, menyambung hubungan silaturahim tersebut. Dari uraian hadis di sini kita bisa memahami makna fa'amma wa khassa. Amma yaitu ketika Nabi panggil Bani Abdi Manaf. Dalam kategori Bani Abdi Manaf itu ada dua, Bani Hashim dan Bani Muttalib. Kemudian Nabi panggil Bani Hashim. Dalam Bani Hashim ada Sayyidah Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Jadi fa'amma khassa, fa'amma wa khassa. Nabi panggil secara umum dan Nabi juga sebut secara khusus. Mana yang umum, mana yang khusus? Yang umum yang sebelumnya, yang khusus yang setelahnya. Bisa saja di sini ada amnya, ada khasnya. Kalau Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib, kalau dinisbahkan kepada Bani Abdi Manaf, Abdi Manaf itu lebih umum daripada Bani Hashim dan Bani Muttalib. Tapi kalau dinisbahkan kepada Sayyidah Fatimah, maka Sayyidah Fatimah lebih khusus daripada Bani Hashim. Nah, berarti di sini juga Nabi mengajarkan bagaimana menyampaikan dakwah, sebutan-sebutan di dalam penyampaian. Yang kami hormati Ketua Panitia Pelaksana, Pak RW, Pak RT, kemudian Majelis Pemuka Masyarakat Bundo Kanduang, kemudian umumnya kaum muslimin dan kaum muslimat yang hadir. Jadi ada khas, ada am. Itu bagian daripada dakwah atau cara bicara baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. An Abi Abdullah, diriwayatkan dari Sayyidina Abi Abdullah Amr bin As radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jiharan, hal keadaan Nabi terang-terangan, ghaira sirri, tidak diam-diam, terang-terangan, tidak diam-diam. Yaqulu, mengatakan, inna ala bani fulanin laysu bi awliyai, innama waliyallahu wa salihul mu'minin, walakin lahum rahimun abulluha bi balaliha.
sesungguhnya keluarga Bani Fulan, boleh dikatakan Bani Hashim, boleh dikatakan Bani Abdul Muttalib, bisa dikatakan Bani Abdi Manaf, semuanya keluarga Bani Hashim, Bani Muttalib, Bani Abdi Manaf itu bukan wali-waliku. Laisu bi auliyai, tidaklah mereka dengan wali-waliku. Innama waliyyi Allah, hanya saja waliku adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, wa salihul mu'minin, dan orang-orang soleh dari orang beriman. Ketika Allah katakan salihul mu'minin, mengidafahkan soleh kepada mukminin, maka bukan berarti setiap orang beriman itu soleh, tapi pasti orang soleh itu beriman. Maka yang menjadi wali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang beriman yang soleh. Inna waliyallahu, dalam baca hizib ada ya-nya dua. Inna waliyallah, waliyallah, bukan inna waliyallah. Kalau inna waliyallah, sesungguhnya wali Allah adalah zat yang telah menurunkan Al-Quran. Itu dosa hukumnya. Ada mana syirik di situ. Wali Allah itu bukanlah yang telah menurunkan Quran. Yang menurunkan Quran itu adalah Allah. Inna waliyallahu, sesungguhnya waliku adalah Allah, alladzi nazzala kitab. Inna waliyallahu alladzi nazzala kitab. Nah, ini dinisbahkan kepada ayat surah At-Talaq, At-Tahrim, At-Tahrim, ketika terjadinya zihar, kompromi untuk mengerjain Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dipimpin oleh Sayyidah Aisyah dan Sayyidatina Hafsah. Kedua-duanya melakukan kesepakatan untuk mencari rahasia kenapa Nabi berlama-lama di rumah Sayyidatina Zainab. Wasalihul mu'minin walakin lahum, akan tetapi bagi mereka Bani Hashim, bagi mereka Bani Muttalib ada hubungan rahim, abulluha, yang aku basahi akannya dengan pembasahnya, yaitu air. Muttafaqun alaih. Lafaz di sini adalah milik Imam Bukhari. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Ayyub Khalid bin Zaid Al-Ansari radhiyallahu an, sesungguhnya seorang laki-laki pernah berkata, Ya Rasulullah, akhbirni, beritahukan kepadaku, bi'amalin, dengan amalan, yudkhilunil jannah, yang ia bisa memasukkan aku ke dalam surga, wa yuba'iduni minan nar, dan menjauhkan aku dari neraka. Beritahukan olehmu kepadaku dengan amal, yudkhilunil jannah, yang bisa menyebabkan aku masuk surga, wa yuba'iduni, dan dianya amal menjauhkan aku dari neraka. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'budullaha, engkau sembah akan Allah subhanahu wa ta'ala, wa la tusyriku bihi syai'a, dan jangan kamu sekutukan dengannya Allah akan apapun. Jangan percaya dengan yang lain, jangan pernah bersandar kepada yang lain, pernah berharap kepada yang lain. Sandaran dan harapan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang bersandar kepada seseorang kaya raya, maka ketika si kaya itu bangkrut,
maka sandarannya akan hilang. Ketika dia bersandar kepada orang yang memiliki pejabatan, kekuatan, ketika jabatannya dicopot dan dia lengser dari jabatannya, maka kekuatannya akan hilang. Kita pernah mendengar sejarah cerita dari perjalanan bangsa kita. Banyak perusahaan-perusahaan, jangan dikatakan banyak, mungkin juga banyak, yang tutup asbab turunnya, lengsernya orde baru. Nah, salah satunya adalah perusahaan Sumatek Subur. Kenapa? Karena dia bersandar kepada makhluk, tapi belum bersandar kepada Allah. Allah tetap akan kuat dan Allah akan tetap kaya selama-lamanya, hidup selama-lamanya. Maka jangan mensekutukan dengannya Allah akan apapun. Wa tuqimus shalah, dan engkau kerjakan salat, engkau dirikan salat. Wa tu'tiz zakah, engkau bayarkan zakat. Wa tasilur rahim, engkau sambung hubungan rahim. Muttafaqun alaih. An Sayyidina Salman Al-Farisi, An Sayyidina Salman bin Amir radhiyallahu an, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza aftara ahadukum," apabila berbuka oleh salah seorang kalian, "falyuftir ala tamrin," hendaklah dia berbuka dengan kurma. Fa innahu, maka sesungguhnya kurma barakah. Sesungguhnya kurma barakah. Fa illam yajid tamran, maka jika dia tidak mendapatkan kurma, falma, maka berbukalah dengan air, maka sesungguhnya air tahur, suci, mensucikan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu 'alal miskin sadaqah. Bersedekah kepada orang miskin itu nilainya sedekah. Wa 'ala dzirrahimi sintani, bersedekah kepada yang punya hubungan rahim itu nilainya 2. Pertama sedekah, yang kedua silaturahim. Yang pertama sedekah, yang kedua silaturahim. Hadis Imam Tirmizi, hadis hasan. An Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu qala, "Kanat tahti imra'atun," ada di bawahku seorang istri. Tahti itu peribahasa menunjukkan dia punya keluarga. Ada di bawahku seorang istri. Wa kuntu uhibbuha, dan adalah aku mencintainya. Wa kuntu uhibbuha, dan adalah aku mencintainya istri. Wa kana Umar, dan adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, yakrahuha, dia membencinya istri. Gak senang dia sama menantunya. Faqala li, maka berkata ya Sayyidina Umar kepada saya, talikha, ceraikan olehmu akannya. Saya gak suka sama bini kamu tuh, ceraikan dia. Pak Abai itu, maka saya enggan, gak mau. Masa bapak ikut-ikutan urusan itu? Yang nikah saya, yang makai saya. Kalau bapak gak senang, saya bisa tinggal di rumah lebih jauh. Saya tutup dia, saya gak bawa dia ke rumah bapak. Sayyidina Abdullah bin Umar gak mau.
Akhirnya datanglah Sayyidina Umar radhiyallahu an kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laporkan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saya enggak senang sama istrinya Abdullah. Saya suruh ceraikan tapi dia enggak mau." Fadzakara dzalika lahu, maka dia sebutkan hal itu kepada Rasulullah. Maka berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Abdullah bin Umar, "Talliqha, ceraikan olehmu akannya." Kalau Nabi sudah perintahkan, maka Sayyidina Abdullah bin Umar ceraikan istrinya. Ini menunjukkan ketaatan, kepatuhan kepada kedua orang tua tidak ada batasnya. Bahkan untuk menceraikan istri yang dia cintai pun itu mesti dilakukan. Nah, supaya hal ini enggak terjadi, maka jangan antum pilih istri, tapi pilihkan sama orang tua. Rezeki, paham? Nah, terserah bapak lah, terserah ibu lah, pilih yang mana. Yang penting setelah nikah jangan disuruh ceraikan. Saya terima apa adanya. Tapi ketika antum pilih nggak sesuai dengan orang tua tersinggung, orang tua nggak senang, maka akan hilang keberkahan di dalam rumah tangganya. Apalagi kalau sempat kawin lari, nggak ada keberkahan di situ. Maka sebelum menikah juga selidiki apakah orang tuanya dulu kawin lari atau tidak. Kalau dia memang tidak kawin lari, kita kawin secara damai. Tapi orang tuanya dulu kawin lari, kita akan mendapatkan kesialan yang sama. Kemudian tanya lagi, kakek neneknya kawin lari nggak dulu? Alhamdulillah dari keluarga yang baik-baik, nggak kawin lari. Bahkan di zaman tersebut adalah zaman Siti Nurbaya, yang orang tua memaksakan memilihkan calon untuk anak perempuannya, nggak boleh milih. Walaupun Siti Nurbaya dapat Datuk Maringgih pun tetap dia terima. Nah, apalagi kalau sampai mengalahkan keinginan orang tua hanya asbab pacar, nggak jelas sama sekali. Istri saja, kalau kata ayah ceraikan, ceraikan. Dia nak orang dapat jalan dulu. Tinggalkan dia. Talak kau serupun bambu. Hapus nomornya, cincang handphonenya. Istri, uhibbuha. Lihat Sayyidina Abdullah bin Umar. Ini jalan hidup orang-orang yang patuh dan kedua orang tuanya. Kuntu uhibbuha, aku mencintainya. Ketika aku disuruh menceraikannya, saya nggak mau. Tapi ternyata begitu perintah dalam syariat. Talliqha, ikuti perintah ayahmu, ceraikan dia, ya ceraikan. Hal ini juga yang berlaku dalam kehidupan Sayyidina Ismail alaihissalam. Memang begitu kehidupan orang soleh itu. Ismail mana nih? Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam datang ke rumah Sayyidina Ismail, sampai di sana dia temui rumahnya, rumah Sayyidina Ismail, anaknya. Dia temukan wanita di situ. Lalu ditanya, mana suamimu? Suami saya sedang cari kayu bakar sambil berburu. Itu saja pelayanannya. Orang tua ini nggak ditanya dari mana, bagaimana keadaannya, belum makan atau minum, nggak mau tahu dia. Akhirnya tolong pesan kepada suamimu, tolong ganti atabatul bait. Atabatul bait ini konsen bagian bawahnya. Itu atabatul bait. Tolong ganti konsen pintu nih, tak ada. Itu aja pesan saya.
Datang suaminya, tadi orang tua ada berkunjung ke sini. Siapa dia? Saya nggak tahu. Apa pesan dia? Tolong ganti atabatul bait. Kata Nabi Ismail, kamu saya ceraikan. Itu ternyata atabatul bait. Konsen pintu. Maka diceraikan, selesai. Besok Nabi Ismail nikah lagi, berkunjung lagi Nabi Ibrahim. Kemudian ketika ditanya apa keperluan bapak, dikasih hidangan, kasih minuman, sambil tunggu dulu, suami saya sebentar lagi pulang, dilayani. Lepas itu Nabi Ibrahim bilang, saya mau pulang juga, tapi pesan sama suamimu, pertahankan atabatul bait ini. Hanya pesan itu saja, langsung dilakukan. Nabi Ismail, kira-kira antum siap? Ismail? Orang tua, ceraikan dia. Lihat mak. Nggak ada tawar menawar situ. Wa an Sayyidina Abi Darda radhiyallahu an anna rajulan atahu, sesungguhnya seorang laki-laki datang ia akannya Sayyidina Abu Darda. Faqala, maka berkata ia laki-laki, innali imra'atun, sesungguhnya bagi saya ada istri. Sesungguhnya bagi saya ada istri. Wa inna ummi ta'muruni bitolakiha, sesungguhnya ibu aku, dia memerintahkan kepada aku dengan menceraikannya. Bagaimana kira-kira itu? Pertanyaan dari seorang tabi'in kepada seorang sahabat yang bernama Sayyidina Abi Darda, ibu saya memerintahkan saya untuk menceraikan istri saya. Maka berkata Sayyidina Abu Darda radhiyallahu an, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-walid ayah awsatu abwabil jannah, yang paling luas dari pintu-pintu surga. Yang paling luas dari pintu-pintu surga ayah, apalagi ibu. Ibu 3 kali lipat lebih luas. Fa in syi'ta, maka jika engkau mau, fa'adih zalikal bab, maka sia-siakan saja pintu itu. Kalau kamu mau menyia-nyiakan pintu surga yang lapang itu untuk masuk surga, ya biarkan saja. Tapi kalau kamu mau, ihfazhu, jaga olehmu akannya pintu. Terserah kamu deh. Kalau kamu mau sia-siakan kesempatan emas untuk masuk surga, ya silakan. Kamu yang rugi nggak masuk surga. Tapi kalau kamu mau menjaganya, ikuti saran ibumu, ceraikan wanita tersebut. Nah, masih banyak wanita-wanita lain. Bukan satu saja wanita di dunia. Nah, bunga tidak setangkai, kumbang tidak seekor. Bunga sama kumbang. Kenapa nggak bunga dan kupu-kupu? Dan sama-sama melakukan penyerbukan. Karena kupu-kupu itu adalah, kupu-kupu itu mirip bunga juga. Laki-laki yang berdandan seperti wanita, maka tidak dikatakan kupu-kupu. Laki-laki itu simbolnya kumbang, hitam pekat atau pokoknya warnanya gelap. Tapi kalau dikatakan bunga tidak setangkai, kupu-kupu nggak satu ekor, kupu-kupu memang melakukan penyerbukan terhadap bunga, tapi kupu-kupu ini bahkan nggak cocok menjadi simbol laki-laki.
kejadian aneh. 7 bulan di Indonesia nih, fitnah akhir zaman. 7 bulan dia menikah, baru dia sadar dia menikah dengan sesama wanita. Membayangkan, udah 7 bulan dia menikah, baru sadar suaminya itu wanita di Indonesia. Keren kan? Nah, itu kupu-kupu tadi tuh. Nah, dia laki-laki tapi bunga juga. Nah, an Sayyidina Bara' bin Azib radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-khalatu bimanzilatil ummi, bibi khalah. Khalah itu saudari perempuan ibu, itu kedudukannya sama dengan ibu. Ini cocok sekali dengan adab Minang. Nah, seorang anak kalau di Minangkabau itu dekatnya ke saudari ibunya, bukan ke saudari bapak. Ke saudari bapak agak jauh sedikit. Nah, tapi kalau ke saudari ibu itu seperti ibu kandung. Nah, dan hadis juga berpihak ke situ. Kalau ibu sudah meninggal dunia, maka pengganti ibu adalah saudari ibu kita. Wa fil bab ahadits katsirah. Dalam bab ini, bab birrul walidain wa silatul arham, itu banyak hadis-hadis bis sahih, dalam sahih, kitab-kitab sahih yang masyhur. Di antaranya adalah hadis Ashabil Ghar. Hadis Ashabil Ghar, penghuni gua. Coba enggak ceritakan hadis penghuni gua. Galang. Hadis penghuni gua itu maksudnya apa? Mikirnya lama sekali. Nah, 3 orang yang terjebak dalam gua. Kemudian hadis Jurej. Coba Farel, hadis Jurej. Siapa tuh? Didoakan oleh orang tuanya untuk apa? Kenapa didoakan oleh orang tuanya? Oke, jelas intinya paham lah. Waqad sabaqa, sungguh telah terdahulu 2 hadis itu. Dan ada lagi hadis-hadis masyhur dalam kitab sahih. Hadzaftuha, yang aku buang akannya. Maksud buang itu akan buang nomor safa, bukan. Tapi aku ringkas, enggak ditulis di sini, itu maknanya aku buang. Ikhtisaran, supaya ringkas. Wa min ahammiha, dan di antara yang terpentingnya hadis-hadis itu, di antara yang terpentingnya hadis-hadis itu adalah hadisnya Ammar bin Abasah radhiyallahu an yang panjang, mustamil, yang mencakup ala jumalin katsira, di atas beberapa yang banyak, di atas jumlah yang banyak dari kaidah-kaidah Islam, adab-adab Islam.
wa sa'azkuruhu, dan selagi aku akan menyebutkan hadis itu bitamamihi, dengan sesempurnanya, insyaallah taala nanti di bab rojak. Nanti di bab rojak itu hadis akan dimuat di situ. Itu dari sekian hadis yang masyhur, dari sekian hadis-hadis sahih yang berbicara tentang birrul walidain, silatul arham, maka hadis yang paling penting, yang paling menentukan, mengandung jumlah yang banyak kaidah-kaidah Islam, adab-adab Islam, adalah hadisnya Sayyidina Ammar bin Abbasah radhiyallahu an, yang nanti insyaallah akan saya sebutkan dalam babur roja. Cuplikannya, qala fihi, berkata ia dalam hadis tersebut, dakhaltu ala nabi sallallahu alaihi wasallam bi Makkah, aku masuk menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Makkah, yakni pada awal kenabian. Faqultu lahu, maka saya berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma anta, siapa kamu? Harusnya man, tapi boleh gunakan ma juga. Siapa kamu? Qala, berkata ya Nabi, Nabi, saya Nabi. Fakultu, saya katakan, wah Nabi, apa itu Nabi? Karena Nabi, orang-orang ngerti Nabi itu adalah orang yang memberitahu, orang yang memberi berita, orang yang memberikan informasi. Tapi sebetulnya apa itu Nabi? Qala, berkata ya Sayyidina Ammar bin Abbasah, arsalani Allah Ta'ala, telah mengutus akan aku oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu saya katakan, bi ayyi shay'in arsalak, dengan apakah sesuatu ia utus kamu? Bi ayyi shay', dengan apakah sesuatu arsalaka, dia utus kamu? Qala, berkata ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, arsalani bisilatil arham, Allah mengutus aku dengan membawa perintah silaturahim. Yang kedua, kasril awsan, memecahkan berhala. Wa ayyuwahadallahu, dan bahwa diesakan akan Allah. Yuwahada, bahwa diesakan akan Allah Subhanahu wa ta'ala. La yusyraku bihi syai'un, tidak disekutukan dengannya Allah akan apapun. Wa zakara tamamul hadis, beliau akan lanjutkan, beliau menyebutkan kesempurnaan hadisnya sampai ke belakang, wallahu a'lam. Nah, babu tahrimil uquqi wa qati'atir rahimi, bab haram hukumnya durhaka dan memutus hubungan silaturahim. Qala Allah Ta'ala, fahal asaytum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum, ulaika alladhina la'anahumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum. Yang sudah berulang kali. Wa qala ta'ala, walladhina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amarallahu bi ayyusala yufsiduna fil ardi ulaika lahumul la'natu lahum su'uddar. Dan orang-orang yang mereka memutuskan, merobohkan, menghancurkan ahdallah, akan janji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, min ba'di mitsaqih, dari setelah eratnya janji. Dari setelah kokohnya janji. Wa yaqta'una, dan mereka memutuskan, ma sesuatu, amarallahu,
yang memerintahkan oleh Allah bihi dengannya sesuatu ayyusala, bahwa disambung ia sesuatu. Sesuatu yang Allah perintahkan untuk disambung, tapi dia putuskan. Wa yufsiduna fil ardh, dan mereka membuat kerusakan di muka bumi. Ulaika lahum, mereka tersebut, bagi mereka laknat. Anak di situ ada alif lam, itu menunjukkan kepada ad-dzikri, boleh juga ad-zihni, laknat Allah, laknat Rasulullah, laknat malaikat, laknat orang beriman. Walahum sudar, bagi mereka sejelek-jelek kampung. Ar-Ra'd ayat 35, ayat 25. Qala Allah Ta'ala, wa qada rabbuka, telah menetapkan oleh Tuhanmu, alla ta'budu, bahwa kalian tidak boleh menyembah, bahwa kalian tidak boleh mengabdi kecuali kepadanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa bil walidaini ihsana, dan dengan kedua orang tua berbuat baik. Imma yablughanna, adakala apabila sampai, indaka, di sisimu, al-kibara, akan usia tua, ahaduhuma, oleh salah satu dari kedua orang tua, au kilahuma, atau kedua-duanya, fala taqul lahuma uff, maka janganlah kamu katakan bagi keduanya kata-kata ah. Wala tanharhuma, janganlah kamu bentak akan kedua-duanya. Wa qul lahuma, katakan kepada keduanya qaulan karima, kata-kata yang mulia. Wahfid lahuma, rendahkan olehmu bagi keduanya, janahaz zulli, sayap kehinaan, minar rahmah, yang muncul dari kasih sayang. Sayap kehinaan itu sayap identik kepada pundak. Kalau manusia itu pundak, jadi rendahkan pundak ketika bicara, rendahkan pundak ketika berjalan, dan tinggikan begini, tapi begini. Nah, yang munculnya bukan karena takut, tapi muncul dari karena kasih sayang. Katakanlah, Rabbirhamhuma, ya Allah kasihani kedua orang tua saya, kama rabbayani, sebagaimana mereka telah menjaga saya, saghira, keadaan saya kecil. An Sayyidina Abi Bakrah, nama beliau adalah Nufai' bin Haris. Dari kitab Riyadhus Shalihin kita bisa mengenal nama-nama sahabat. Nah, Sayyidina Abi Bakrah, nama beliau adalah Nufai' bin Haris radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, bersabda oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Alla unabbiukum, maukah saya beritahukan kepada kalian, bi akbaril kabair, dengan yang paling besar dari dosa besar." Dari dosa-dosa besar itu ada lagi yang paling besarnya. Salasan, Nabi berkata 3 kali, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair?" Qulna bala ya Rasulullah. Ala unabbiukum bi akbaril kabair? Kami katakan benar, mau wahai Rasulullah. 3 kali Nabi berkata, lalu Nabi bersabda, pertama adalah isyraku billah, mensekutukan Allah, menaruh keyakinan kepada selain Allah, wa uququl walidain, dan durhaka kepada kedua orang tua.
Wa kana muttaqian, dan ada ya Nabi sebelumnya bersandar. Nah, sandar belakang. Ketika dua riwayat pertama, fajalasa, lalu Nabi duduk untuk menyampaikan riwayat yang ketiga, ala wa qauluz zur wa syahadatuz zur, 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 ala wa qauluz zur wa syahadatuz zur. Pamazala yukarriruha, maka senantiasa ya Nabi mengulang-ulangnya kata tadi, bukan 3 kali tapi berkali-kali, hatta kulna, sehingga kami mengatakan laitahu sakat, semoganya Nabi diam. Ketika sahabat melihat Nabi mengulang kata itu sering kali, menampakkan wajah Nabi sudah mulai capek dan letih, kasihan kepada Nabi, maka mereka mengatakan dalam hati, ya laitahu sakat, semoga Nabi lekas diam. Jadi 3 hal itu dosa induknya, dosa terbesar. Kenapa dikatakan dosa besar dari yang paling besar? Dosa yang paling besar dari dosa besar, karena memberi efek kepada lingkungan, kepada alam, dan kepada orang sekitar. Pertama, praktek syirik. Ini akan menyebabkan murka Allah, akan datangnya azab Allah, akan datangnya angin puting beliung, kemudian tsunami, gempa, longsor. Bukan hanya orang yang terlibat dengan dosa tersebut, tapi yang tidak terlibat pun ikut. Yang kedua, uququl walidain, sama durhaka kepada kedua orang tua. Itu akan mengikis rezekinya, akan mengikis keberkahan hidupnya. Bukan yang sengsara hanya dia, tapi istrinya ikut sengsara, anaknya ikut sengsara, dan keluarganya ikut sengsara. Yang ketiga yang lebih parah efeknya adalah kesaksian palsu, perkataan bohong dan kesaksian palsu, sehingga dipenjara orang yang tidak bersalah, bebas orang-orang yang bersalah, mengambil kekuasaan oleh orang tidak punya kekuasaan, mengambil hak oleh orang yang tidak punya hak. Nah, sebab apa? Kesaksian palsu, saksi yang direkayasa. Harusnya si fulan yang terpilih menjadi pemimpin, tapi karena kesaksiannya palsu, si fulan yang jadi pemimpin, bukan si fulan. Nah, seharusnya si A yang memiliki harta benda itu, tanah itu, tapi karena kesaksiannya palsu, si B yang punya, yang memiliki, padahal pemilik aslinya adalah si A. Asbabnya apa? Bukan hanya si B yang makan harta haram, istrinya makan harta haram, anaknya memakan harta haram, keturunannya sampai ke bawah memakan harta haram, asbab dari perilaku saksi palsu tadi. Kalaulah anaknya mengetahui hal itu dan dia punya kesadaran, pasti dia kembalikan. Tapi dia nggak tahu. Ini tanah ayah kita. Ayah kita menang di sengketa pengadilan. Ini hak kita, dijaga secara baik. Dibikin sertifikat double. Nah, yang lain besar juga, tapi efeknya tidaklah separah 3 perkara ini. Sayyidina Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, al-kabair, dosa besar itu, yang pertama isyraku billah,
wa uququl walidain wa qatlun nafsi wal yaminil ghamus, sumpah palsu. Rahul Bukhari. Al-yaminul ghamus, sumpah palsu adalah allati yahlifuha, sumpah yang bersumpah ia seseorang akannya hal keadaan dia bohong dan sengaja. Itu namanya sumpah ghamus. Yahlifuha, dia bersumpah akannya sumpah hal keadaan dia bohong dan dia sengaja. Sumiyat ghamusan, disebut dengan gamus li'annaha talmisul halif fil ism, karena sesungguhnya sumpah itu menenggelamkan orang yang bersumpah ke dalam dosa. Karena kalau kita lihat mana gamus itu sendiri adalah tenggelam, sumpah tenggelam, ingimas tenggelam, menyelam. Di gamus tenggelam. Kenapa disebut sumpah tenggelam? Karena sumpah itu menenggelamkan pelakunya ke dalam dosa. Wa anhu, diriwayatkan darinya Sayyidina Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, minal kabair, di antara dosa besar, min tabi'id, maknanya sebahagian dari atau di antara dari dosa-dosa besar adalah syatmur rajuli walidayh, mencaci maki oleh seseorang akan kedua orang tuanya. Mencaci maki oleh seseorang akan kedua orang tuanya. Kalau mereka berkata, ya Rasulullah, hal yastimur rajulu walidayh, apakah akan mencaci oleh seseorang akan kedua orang tuanya? Memang bisa ada orang yang mencaci kedua orang tuanya. Pada sahabat radhiyallahu ta'ala hidup sebelumnya di zaman jahiliyah. Kalau muncul pertanyaan seperti ini menggambarkan kepada kita di zaman jahiliyah pun itu tidak ada seorang anak yang mencaci kedua orang tuanya. Kalau sekiranya sudah biasa di zaman jahiliyah anak mencaci kedua orang tuanya, tidak akan muncul pertanyaan ini dari sahabat. Jadi zaman yang biadab itu pun, yang keterbelakang, yang jahil itu pun, itu tidak ada anak yang mencaci kedua orang tuanya. Sehingga Nabi bersabda di antara dosa besar adalah seseorang mencaci kedua orang tuanya. Muncullah pertanyaan dari sahabat, mungkinkah seorang anak mencaci kedua orang tuanya? Nabi bilang, na'am, bisa. Yasubbu abar rajul fa yasubbu abah, dia mencaci bapak satu orang, dia mencaci bapak seseorang, lalu orang itu mencaci bapaknya, maka dia sama telah mencaci bapaknya sendiri. Bapak kamu on. Dibilang bapaknya on oleh orang lain bilang tuh, bapak kamu juga sama, goblok. Berarti dia telah bilang ke bapaknya, bapak goblok. Fayasubbu wa yasubbu ummah, dan dia mencaci ibunya orang lain, maka orang lain itu mencaci ibunya, berarti sama dia telah mencaci ibunya sendiri. Muttafaqun alaih. Kalau hari ini pertanyaan ini gak akan muncul lagi. Seseorang mencaci kedua orang tuanya, mereka berkata, nggak ada lagi mereka berkata. Kenapa? Realitanya di tengah masyarakat itu memang ada anak-anak yang mencaci kedua orang tuanya, bahkan menyakitinya, mentelantarkannya, bahkan ada yang tega sampai membunuhnya di akhir zaman. Dalam riwayat yang lain, inna min akbaril kabair, sesungguhnya di antara yang terbesar dari dosa besar adalah ayyal'ana ar-rajulu walidayhi, bahwa mengutuk
oleh seseorang akan kedua orang tuanya. Maka dikatakan, ya Rasulullah, kaifa yal'anu ar-rajul walidayhi? Bagaimana bisa mengutuk oleh seseorang akan kedua orang tuanya? Qala, berkata ya Nabi, yasubbu abar rajul fa yasubbu abah wa yasubbu ummahu fa yasubbu ummah. Hadisnya sama di atas. Maka di antara perilaku yang mencaci kedua orang tua juga, kalau sampai tingkah laku seorang anak itu mempermalukan orang tuanya di tengah masyarakat. Nah, tadi malam ada maling ayam, tangkap, sekarang diikat di pos ronda. Ramai-ramai orang lihat ke situ. Ternyata anak si Bulan. Nah, dia pun ikut juga situ. Kita pukul orang malingnya. Dan sampai ada orang maling kampung kita. Itu ngomong dia. Sampai situ anaknya. Bagaimana kira-kira perasaannya itu? Hah? Berarti orang akan mencaci maki bapak itu dengan asbab perilaku anaknya. Itu juga dianggap dia telah mencaci sendiri kedua orang tuanya, karena perilakunya telah merendahkan martabat kedua orang tuanya. Maka termasuk dosa adalah mencoreng arang di dahi orang tua, itu peribahasanya. Dan sampai kamu mencoreng arang di muka kami, artinya jaga perilaku, jangan bikin malu orang tua. Karena membuat malu mereka itu juga sama dengan mencaci makinya. An Sayyidina Abi Muhammad Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata qati', tidak akan masuk surga oleh orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Qati'un, orang yang memutuskan. Berkata Imam Sufyan dalam riwayatnya, yakni maksud memutuskan itu adalah memutuskan silaturahim. An Sayyidina Abi Isa Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Inna Allah, sesungguhnya Allah, harrama alaikum, telah mengharamkan di atas kalian, uquqal ummahat, durhaka kepada ibu-ibu, durhaka kepada emak, wa man'an wa hatin wa wa'dal banat, wa man'an. Nah, lihat sarahnya belakang. Man'an, coba kita balik dulu ke belakang. Lihat sarahnya. Qauluhu man'an, maknanya adalah man'u ma wajaba alaih, mencegah sesuatu yang menjadi kewajibannya. Itu mana man'an, mencegah sesuatu yang wajib terhadapnya. Kemudian hati. Hati itu artinya datangilah, datanglah, datangkanlah. Maknanya talabu ma laisalah, meminta sesuatu yang bukan haknya. Meminta sesuatu yang bukan haknya. Uang premannya mana? Ketika ada proyek suatu kampung, itu preman datang, truk pasir datang, uang preman. Truk bata datang, jasa preman mana? Padahal dia nggak ada urusan di situ. Kalau nggak dikasih, batanya hilang malam, pasirnya hilang, besinya hilang, bangunannya nggak jalan. Itu termasuk dalam bahasa hati, menuntut sesuatu yang bukan haknya. Kemudian wa'dal banat, apa ti wa'dal banat? Dafnuhunna fil haya, menguburkannya anak wanita dalam keadaan hidup. Menguburkan anak wanita dalam keadaan hidup. Kemudian kilwaqal, apa ti kilwaqal? Maknanya hadisu bikulli ma yasma',
menceritakan setiap sesuatu yang dia dengar. Menceritakan setiap sesuatu yang dia dengar. Apapun dia dengar, dia cerita sama orang lain. Fayaqulu, dia katakan kila kaza, dikatakan begini. Wa qala fulanun kaza, berkata si fulan begini. Mimma la ya'lamu sihhatahu, la ya'lamu sihhatahu, dari perkara-perkara yang dia tidak mengetahui kesahihannya. Wala yazunnuha, dan dia tidak menduga akannya sahih. Tanpa dia selidiki, tanpa dia pastikan berita tersebut benarkah atau tidak benar, sahihkah atau tidak sahih, tapi dia ceritakan apa saja. Menurut pengamat politik tahun ini, menurut si fulan, Indonesia akan begini. Menurut fulan, Indonesia begini. Kata si fulan begini, katanya besok begini. Begini, semua serba begini. Benar itu? Nggak tahu juga saya. Nah, itu berita yang kita dengar. Benar nggak beritanya? Itu juga saya nggak tahu. Orang-orang bilang begitu. Kila kaza, pernah diperkatakan begitu. Nah, itu termasuk perkara dosa. Menyampaikan sesuatu yang tidak pasti kebenarannya. Wa kafa bil mar'i kadziban ay yuhadditsa bi kulli ma sami'. Ini satu pepatah, satu kaidah. Cukup seseorang dianggap pembohong bahwa dia menceritakan setiap sesuatu yang telah dia dengar. Cukup seseorang dianggap pembohong kalau dia bercerita dengan setiap sesuatu yang telah dia dengar. Kemudian ida'atul mal, menyia-nyiakan harta. Maksudnya adalah tabdziruhu, memubazirkannya. Wasarfuhu, dan menggunakannya fi ghairil wujuh, pada selain tempat-tempat, jalan-jalan ma'dzuni fiha, yang diizinkan padanya. Bukan pada tempat-tempat, jalan-jalan yang diizinkan, baik daripada tujuan-tujuan akhirat maupun tujuan duniawi. Itu dianggap sebagai menyia-nyiakan harta. Wa tarku hifzihi ma imkanil hifzi, meninggalkan menjaga harta serta mungkin menjaganya. Membiarkan sesuatu tergeletak tanpa ada yang mengurus, itu termasuk ida'atul mal, padahal masih bisa dijaga. Wa kasratus su'al, kasratus su'al, banyak bertanya atau banyak meminta. Ilhah fima la hajata ilaih, merengek pada sesuatu yang tidak ada kepentingan kepadanya, tidak ada hajat kepadanya. Nah, itu penjelasan-penjelasan dari hadis yang sebelumnya. Kita baca hadisnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan terhadap kalian uquqal ummahat, durhaka kepada orang tua, man'an. Berarti man'an Abu? Mencegah sesuatu yang wajib atasnya. Tidak menunaikan kewajiban hati. Berupa hati meminta sesuatu yang bukan haknya. Wa'dal banat, mengubur anak wanita hidup-hidup. Wa karihalakum, dan Nabi dan Allah membenci bagi kalian kilwaqal. Kilwaqal dikatakan dan berkata, artinya banyak menceritakan apa yang dia dengar. Kemudian kasratus su'al, sering meminta atau bertanya perkara-perkara yang tidak ada kepentingan. Ida'atul amal, menyia-nyiakan harta. Nah, wafil bab, pada bab ini ahaditsu, ada beberapa hadis yang telah terdahulu pada bab sebelumnya, seperti hadis
wa aqta'u man qata'aki. Itu hadis ancaman juga. Aku akan putuskan hubungan dengan orang yang memutuskan kamu. Kemudian hadis yang berbunyi man qata'ani qata'ahullah. Siapa yang memutuskan aku, kata silaturahim, maka memutuskan akannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, cukup. Tidak ada baca ini. Enggak ada suara. Kita mulai. Satu hadis ada kan? Siapkan Angga hadis nomor 1 kan pendek itu. Kemudian Galang hadis nomor 2. Terus Apri nomor 3. Iqbal nomor 4. Katakan dah baca. Dah kan? Nah, terus sampai ke belakang urut. Nah, hitung aja dulu. Terus siapkan. Bacaan cepat dan jelas. Mik banyak tuh. Subhanallah.